Perjalanan Dimensi Waktu Sang Jenius, Bab 528. Di kota pusat pemerintahan Lokana. Semalam, sekelompok pasukan berkuda bergegas pergi menuju balai prefektur. Orang yang memimpin di depan adalah satria yang mengenakan baju zirah besi. Setelah sampai di depan balai prefektur, satria pun turun dari kuda dan berjalan masuk. Kemudian, dia memberi hormat pada seorang pejabat yang mengenakan jubah merah sambil melapor dengan buru-buru, "Pak, aku dapat berita bahwa Wira sudah datang ke kota pusat pemerintahan Lokana untuk berdagang." Sebelum tahun baru, satria bukan hanya ditegur karena tidak kompeten, tetapi pangkatnya juga diturunkan menjadi panglima pendamping. Dia sudah berusaha agar bisa naik jabatan dari jenderal pendamping ke letnan jenderal selama 5 tahun dan menghabiskan uang 5 juta gabak. Sebelumnya, pemberontakan terjadi di mana-mana dan letnan jenderal yang tidak mampu mengalahkan para pemberontak juga banyak. Jika bukan karena Wira yang membawa prajurit untuk mengalahkan Wolfie, satria tidak mungkin terlihat tidak kompeten sehingga pangkatnya diturunkan. Dalam beberapa hari terakhir, satria berusaha menahan kekesalannya dan mencari kesempatan untuk balas dendam. Bukan hanya dia, Dirja, prefektur wilayah ini juga sudah diturunkan pangkatnya dari pejabat tingkat 4 atas menjadi pejabat tingkat 4 bawah. Dirja berkata sambil tersenyum, "Aku juga sudah dapat beritanya. Apa rencanamu?" "Gampang saja." Satria berkata dengan ekspresi suram, berhubung kelompoknya membawa senjata, kita hanya perlu mengutus orang untuk mencegat dan menggeledahnya, lalu diam-diam menaruh beberapa baju zirah dan busur panah ke dalam barang-barangnya. Dengan begitu, dia sudah bisa ditangkap secara sah. Setelah dikurung di penjara, ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menghabisinya. Dirja mendengus, "Kamu benar. Tapi, berbuat begitu nggak akan menguntungkan kita." "Tentu saja ada. Pak, dia sudah menyebabkan pangkat kita diturunkan. Asalkan bisa menghabisinya, kita sudah termasuk membalaskan dendam kita." Dirja mencibir, "Jadi, apa gunanya balas dendam?" Setelah menyadari ada maksud yang tersirat dalam kata-kata Dirja, satria pun berkata dengan hormat, "Silakan Bapak beri petunjuk. Aku tahu kamu membenci anak itu. Aku juga sangat membencinya. Tapi, nggak ada gunanya kita balas dendam dengan cara membunuhnya. Kalau mau kembali ke posisi kita sebelumnya, kita harus bayar sejumlah uang kepada atasan dan mencari orang untuk membantu kita mengaturnya," ujar Dirja dengan cemberut. Satria sepertinya sudah tersadar dan bertanya, "Jadi, maksud Bapak?" Dirja menjawab sambil tersenyum, "Dengar-dengar, anak itu sudah meraup puluhan miliar saat perang besar di Jagabu. Dia sudah menimbulkan masalah yang begitu besar untuk kita. Sudah saatnya, kita meminta ganti rugi." Mata Satria langsung berbinar, lalu dia berkata, "Aku akan segera mengaturnya. Caramu terlalu ekstrim. Kalau nggak diperlukan, jangan digunakan. Lagian, ada orang di istana yang membelanya." Dirja melambaikan tangannya, lalu melanjutkan, "Aku sudah mengatur semuanya. Kalau dia patuh, situasinya nggak perlu sampai begitu parah." Satria menjawab sambil mengerutkan kening, "Dengar-dengar, sifat anak itu sangat buruk dan dia juga tipe orang yang nggak patuh." Dirja berkata dengan ekspresi dingin, "Kalau dia nggak patuh, kita akan pakai caramu untuk membuatnya patuh." Seorang pria parubaya turun dari kereta kuda. Dia memakai pakaian bagus, topi pejabat, dan ada giok putih yang tergantung di ikat pinggangnya. Dari parasnya, dia terlihat seperti orang yang sangat bijaksana dan cerdas. Pemilik penginapan membungkuk dan berkata dengan penuh sanjungan, "Pantas saja pagi ini ada banyak burung yang berkicau, ternyata Pak Lasmana mau datang. Silakan masuk." Pria parubaya itu tidak menyahut dan mengeluarkan sebuah undangan, lalu berkata, "Berikan ini pada Tuan Wira yang tinggal di penginapan kalian semalam." Pemilik penginapan menerima undangan itu, lalu berlari ke depan kamar Wira. "Lasmana Pangestu." Setelah melihat nama di undangan, Wira pun bertanya dengan heran, "Siapa orang ini?" Semalam, kelompok Wira tiba sangat larut di penginapan. Namun, pagi ini, sudah ada orang yang datang berkunjung dan orang itu juga orang yang tidak dikenalnya. Pemilik penginapan buru-buru menjawab, "Pak Lasmana itu dermawan di Kabupaten Pirola. Dia sudah memperbaiki jalan, membagikan makanan untuk orang yang tertimpa bencana, merawat anak yatim dan wanita janda, membangun kuil, dan melakukan perbuatan baik lainnya. Bahkan patih kami juga sangat menghormatinya." Wira berkata dengan kening berkerut, "Aku mau dengar ucapan yang jujur." Danu yang berdiri di samping mengeluarkan uang sebanyak 5.000 gabak dan memberikannya kepada pemilik penginapan. Pemilik penginapan menerimanya dengan senang, tetapi tetap berkata dengan sopan, "Tuan Wira, Pak Lasmana itu orang dari keluarga kaya kabupaten kami. Hampir setengah rumah yang ada di kota ini adalah miliknya. Bahkan Pak Patih juga agak mewaspadainya. Dengar-dengar, dia juga punya koneksi di kota pusat pemerintahan. Selain ini, aku nggak tahu informasi lainnya lagi."
Wira berkata dengan ekspresi datar, kalau begitu, biarkanlah dia masuk. Pemilik penginapan pun merasa lega, lalu berlari keluar. Tidak lama kemudian, Lasmana berjalan masuk bersama dua orang pengawal yang menjinjing kotak makan. Lasmana berkata sambil menangkupkan tangannya, Tuan Wira, selamat datang ke Kabupaten Pirola. Kenapa kamu nggak memberitahuku kamu mau datang? Sebagai tuan tanah di kabupaten ini, aku pasti akan menyambutmu dengan baik. Ini sedikit niat baikku. Walaupun nggak mahal, semuanya dimasak koki. Rasanya juga lumayan enak. Kedua pengawal itu segera membuka kotak makanan yang mereka bawa dan aroma makanan pun menyerbak memenuhi ruangan. Terima kasih, Pak Lasmana. Wira berkata tanpa ekspresi, tapi, kita sepertinya nggak saling kenal, kan? Wira merasa orang yang tiba-tiba datang menyanjungnya pasti tidak berniat baik. Jika dinilai dari reaksi pemilik penginapan sebelumnya, Lasmana seharusnya bukanlah orang yang baik. Tuan Wira, bisnismu sudah terlalu besar sehingga kamu nggak mengingat tokoh kecil sepertiku. Ada sedikit amarah yang melintasi mata Lasmana. Kemudian, dia berkata sambil tersenyum paksa, aku ini pedagang garam Kabupaten Pirola yang juga membeli garam dari tambak garam Vika. Aku termasuk orang yang mengandalkan Tuan untuk menghasilkan uang. Lasmana tidak menyangka Wira begitu sombong dan berani berpura-pura tidak pernah mendengar tentang dirinya. Pantas saja istana bisa menurunkan dekrit untuk melarangnya mengikuti ujian kerajaan dan bekerja di istana. Baru disanjung sedikit, dia sudah langsung merasa dirinya sangat hebat. Lasmana merasa Wira sangat tidak pandai membawa diri. Pedagang garam. Ekspresi Wira langsung berubah dan dia menjawab, semua bisnis garam ditangani adik sepupuku. Kalau Pak Lasmana mau berdiskusi soal itu, silakan cari dia di Jagabu. Lasmana menggosok-gosok tangannya dan berkata, Tuan Wira, siapa yang nggak tahu kalau orang yang benar-benar berkuasa itu kamu? Jujur saja, jarak pengangkutan garam dari Jagabu hingga Kabupaten Pirola itu 150 km. Oleh karena itu, keluarga Pangestu selalu rugi setiap tahunnya. Harap Tuan bisa turunkan sedikit harganya agar keluarga Pangestu bisa mendapat sedikit keuntungan. Wira terkekeh dan berkata, berhubung keluarga Pangestu rugi setiap tahun, aku akan segera menuliskan surat kepada adik sepupuku untuk berhenti menjual garam kepada keluarga Pangestu. Kalau enggak, keluarga Pangestu bisa bangkrut. Tambak garam Vika memasok garam untuk 3 kota pusat pemerintahan, yaitu Jagabu, Lokana, dan Pinali. Awalnya, saat Wira baru mengakuisisi bisnis garam, pedagang garam dari ketiga kota pusat pemerintahan ini masih sangat patuh dan tidak berani mengeluh. Setelah istana menurunkan dekrit itu, para pedagang garam ini pun mulai berulah. Saat Sony kembali ke Dusun Darmadi di tahun baru kemarin, dia mengatakan bahwa para pedagang garam ini mengutus orang untuk pergi ke tambak garam Vika dan meminta penurunan harga. Di antara mereka, pedagang garam dari kota pusat pemerintahan Lokana yang paling keterlaluan. Sekarang, tambak garam Vika sudah menambah satu proses penyaringan lagi sehingga garam yang dihasilkan adalah garam halus. Berhubung khawatir beban rakyat jelata juga meningkat, Wira memutuskan untuk tetap menjual garam dengan harga 25 gabak per setengah kilogram kepada pedagang garam. Namun, garam di Kabupaten Pirola malah dijual seharga 70 gabak per setengah kilogram. Selain itu, para pedagang ini juga mencampur 20% pasir ke dalam garam halus sebelum menjualnya kepada rakyat jelata. Tak disangka, setelah mengetahui dekrit dari istana, orang-orang ini malah berani meminta pengurangan harga lagi. Mereka benar-benar serakah. Ekspresi Lasmana pun berubah. Kemudian, dia berkata sambil tersenyum licik, Tuan Wira, sepertinya kamu masih belum tahu perubahan situasi saat ini. Bersambung.